Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini diambil dari kisah nyata yang terjadi pada tahun 2000-an. Cerita ini saya dapatkan dari Herman selaku narasumber. Banyak yang mengatakan bahwa sebenarnya mimpi itu hanyalah bunga tidur. Tetapi Herman percaya mimpi itu juga ada yang bukan bunga tidur. Menurut Herman, jika bunga tidur saat kita terbangun itu sudah gak lupa dengan mimpi itu, atau samar-samar. Sementara yang bukan bunga tidur, setelah kita bangun bisa menceritakan mimpi itu dengan jelas dan detail. Ketika ada serangan gaib, Herman selalu mendapat peringatan melalui mimpi. Herman pun bisa tahu siapa yang mengirim dan makhluk apa yang dikirim melalui mimpinya. Meskipun awalnya ragu dengan mimpi itu, tetapi setelah dicari tahu, berdasarkan petunjuk mimpi tersebut, ternyata memang mimpi memiliki pesan yang tersembunyi. Saat itu bulan Ramadan, sekitar jam 1, Herman baru bisa tertidur. Dalam mimpi, Herman seperti dibawa ke suatu tempat. Herman pun tidak tahu tempat apa itu, dan dikelilingi oleh obor. Herman pun dikepung oleh 4 orang. Karena gelap dan cahayanya cuma dari obor, Herman pun melihat wajahnya samar-samar. Tetapi Herman seperti pernah melihat orang itu. Dalam mimpi tersebut, mereka mengingatkan agar Herman tidak usah ikut campur. Mereka pun marah dengan Herman dan mencoba memukulnya. Tapi sebelum mereka memukul, Herman sudah terbangun terlebih dahulu karena dikagetkan oleh alarm HP. Besok harinya, Herman memutuskan untuk pulang kampung. Sesampainya di kampung halaman, Herman pun menceritakan perihal mimpi itu kepada ibunya. Tetapi Herman tidak tahu wajah mereka. Lalu ibu dari Herman menyebutkan ciri-ciri keempat orang tersebut. Herman pun mengiyakan. Ibu dari Herman pun menceritakan kalau ada temannya yang datang ke rumah untuk minta tolong. Dia mengalami sakit dan cukup lama, tetapi setelah diperiksa ke dokter, tidak ada penyakit. Selain itu, dia juga sering kesurupan. Jadi, ibu dari Herman ini memang memiliki kelebihan dalam bidang supranatural sejak kecil. Setelah orang itu diterawang oleh ibu dari Herman ini, ternyata temannya diguna-guna dengan 4 tanah kuburan yang diambil dari 4 makam angker. Ternyata 4 orang yang di dalam mimpi Herman itu masing-masing mengambil tanah makam untuk kemudian disatukan dan dijadikan sebagai senjata. Ternyata dari Herman ini juga mengalami ancaman serupa supaya tidak ikut campur. Kemudian dengan terpaksa ibu si Herman pun memutuskan untuk tidak ikut campur. Herman pun beraktivitas seperti biasa di kota. 2 bulan tinggal di kota, Herman pun mengalami mimpi aneh lagi. Dalam mimpi tersebut, Herman sedang tidur di kos-kosan dengan pintu yang terbuka. Lalu muncul anjing di depan pintu dengan seorang gendruwo yang tinggi besar dan bertaring. Seketika mata Herman beralih dari kosan ke rumahnya. Dari rumahnya sekejap pindah ke hutan. Tidak jauh dari tempat Herman berdiri, terdapat banyak makhluk yang menatapnya. Mereka pun mencoba mendekat ke arah Herman. Salah satu gendruwo dan anjing itu pun ikut mendatangi Herman. Di situ juga ada perempuan yang menggunakan baju serba hijau. Kemudian ada seorang laki-laki menggunakan jubah dan sorban datang ke Herman, menarik tangan Herman dan mengajaknya untuk pergi dari situ. Mereka pun berlari menyusuri hutan dan berhenti tak kala mereka melihat sekumpulan orang berjubah sedang membacakan wirid. Lalu orang yang menyelamatkan Herman ini bilang, "Tolong teman saya ini, dia sedang dikejar oleh makhluk halus." Makhluk halus itu pun seketika berada di depan Herman. Akhirnya terjadilah pertempuran yang sangat sengit antara mereka. Pertempuran selesai saat terdengar suara azan di hutan belantara tersebut. Herman pun terbangun dan di dunia nyata pun sedang azan subuh. Herman pun pulang kampung lagi untuk menceritakan mimpi itu kepada ibunya.
di mana di hari itu ibunya kedatangan tamu, bocah laki-laki dengan tangannya yang dimana lehernya kaku seperti patah. Padahal tak jatuh waktu salat tidur. Begitu ibu memegang leher anak itu, langsung muncul kilasan kejadian yang menyebabkan anak tersebut mengalami hal semacam ini. Jadi, orang tua dari si anak ini ingin menjadi kaya raya, karena dulunya memang dia seorang yang kaya raya dan tak terima kalau jatuh miskin. Lalu dia pergi ke suatu tempat untuk melakukan pesugihan. Lalu dia diminta oleh si dukun untuk mematahkan leher anak ayam dengan tangannya sendiri. Ketika hendak mematahkan leher ayam itu, dia pun teringat oleh anak laki-lakinya. Lalu ia mengurungkan niatnya untuk melakukan pesugihan. Beberapa hari kemudian, ibu pun menerima tamu, anak perempuan yang masih kelas 5 SD. Dia mengalami sakit perut, pergi ke dokter tapi tak kunjung sembuh-sembuh. Sakit perutnya ini ia dapatkan setelah mendapatkan makanan dari tetangganya. Setelah ditelisik, ternyata anak itu tidak dijadikan tumbal oleh tetangganya. Menurut rumor, tetangga itu memang sepertinya melakukan pesugihan, ujar orang tua si anak. Selanjutnya, dia pun menceritakan kalau warga kampungnya sering melihat makhluk tinggi besar. Orang-orang menduga kemunculan makhluk itu karena sedang mencari tuannya. Sebab kemunculan makhluk itu setelah kematian orang yang diduga melakukan pesugihan. Setelah beberapa hari di kampung, Herman pun kembali ke kota. Sekitar jam 5, Herman mencari makan karena lapar. Jam 5, Herman kembali ke kos-kosan dengan membawa makanan. Selesai makan sekitar jam setengah 6, Herman pun cuci tangan di kamar mandi. Keluar dari kamar mandi, seperti ada yang masuk ke punggungnya. Dari situ Herman merasakan kalau punggungnya terasa panas dan sangat berat. Setelah diraba, ternyata muncul benjolan. Hingga larut malam, Herman merasa tidak enak badan. Ketika jam setengah 12 malam, teman satu kos Herman pun pulang. Sebut saja namanya Karyo. Ia langsung mandi, sholat, dan membaca Al-Quran. Ketika Karyo sedang membaca Al-Quran, punggung Herman pun menjadi panas. Setelah selesai membaca Al-Quran, Herman menyuruh Karyo untuk mengecek punggungnya. Ketika dicek, Karyo pun langsung kaget, sebab di punggungnya ada benjolan yang bergerak-gerak di dalam-dalam dagingnya. Herman pun menyuruh Karyo untuk menempelkan tangannya ke benjolan, tetapi disertai sholawat dan ayat-ayat Al-Quran. Tubuh Herman pun langsung bereaksi seperti sedang mediumisasi. Kata Karyo, badan Herman pun menjadi kaku dan suaranya pun seperti kakek-kakek. Setelah itu berubah menjadi suara kuntilanak. Karyo pun langsung panik. Dia pun mencoba menyadarkan Herman dan meminta Herman untuk istighfar. Itu baru pertama kali Herman kembali kesurupan setelah sekian lama. Malam harinya Herman bermimpi. Di mimpi itu Herman seperti berada di sebuah kampung. Herman pun berjalan dan dikagetkan dengan wanita kumal, tetapi mukanya penuh dengan darah. Karena takut, Herman pun lari ke suatu rumah. Di dalam rumah itu persis seperti di rumahnya Herman. Ada ibu dan adik laki-lakinya. Setelah itu Herman baru sadar kalau sehabis maghrib memang ada perempuan yang mukanya penuh dengan darah, suka menculik untuk dijadikan ritual sesat. Suasana pun berubah. Tiba-tiba Herman berada di sebuah rumah yang sangat besar. Lalu ada anak kecil masuk ke rumah tersebut. Anak kecil itu pun membuka pintu yang tembus di bawah tanah. Terlihat banyak orang yang selama ini hilang diculik. Anak kecil itu pun lapor ke ibunya. Datanglah ibunya dengan 10 orang. Tiba-tiba anak kecil itu terseret ke ruangan di bawah tanah. Warga pun menjadi murka. Semua anggota keluarganya pun dibantai oleh warga. Herman cuma bisa melihatnya karena kehadiran Herman tidak disadari oleh mereka. Ibu dari Herman meminta agar pulang karena sebentar lagi waktu maghrib. Herman pun lari, tapi pintu rumah itu dikepung oleh ular. Herman pun nekat berlari di atas ular itu. Sampailah Herman di rumah yang dimana rumah itu dalamnya sama persis.
Herman dan adiknya pun sholat maghrib. Lalu Herman melihat di jendela, ada yang di samping itu ada perempuan yang berlumuran darah sedang melihat Herman. Lalu ibu dari Herman itu pun pulang dan menceritakan 10 orang yang jadi korban pembantaian tidak ada yang selamat. Kemudian kakek buyut Herman yang sudah meninggal pun datang. Dia mengatakan bahwa kejadian itu telah terjadi 50 tahun yang lalu. Herman pun terbangun dari mimpinya. Herman pun langsung menelpon ibunya. Dan ternyata ibunya pun mengalami mimpi yang sama. Memang beberapa kali keluarganya Herman ini dapat serangan gaib. Yang bisa dilakukan oleh keluarga Herman hanyalah pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan ibu dari Herman ini suka menolong orang sakit, jadi banyak orang yang tidak suka dan mengirim santet. Sekian,